Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat rumput, melihat kita berdua lagi berpasangan, pasti banyak yang pada rindu kali ya. Bisa jadi. Iya, gue juga kayak kangen sama lu bang, satu frame. Gue Wicak Tebo. Gue Hendra. Welcome back to Rumput. Rumput. Oh, ini intro. Kita mau bahas apa nih, Bang Tebo? Kali ini kita tidak pakai skrip. Freestyle ya, mencoba saya Random. Iya, dipakai syukur nggak dipakai ya udah. Gitu. Kali ini gue dipasangin lagi sama lu nih. Iya bang. Gitu. Alhamdulillah. Yang sudah pasti kita akan membahas horor-horor yang misteri-misteri yang apa? Yang bener dong. Yang ya, agak mengerikan lah. Yang itulah, yang bakal disajikan untuk para sahabat rumput, pastinya. Ya gitu. walaupun kita pembawaannya agak gitu. Gitu tuh gimana? Agak gitu. Agak melencong. Ya. Tapi kita ada versi serius ya. Iya pasti. Gak mungkin selalu bercanda. Balik lagi, kita akan memberikan informasi-informasi yang pastinya membuat kalian merinding, terbahak-bahak, bergidik, ngeri. Itu gitu, gimana tuh? Terbahak-bahak. Karena itu udah jadi tagline kita sekarang, Bang. Oke. Katanya begitu. Iya. Merinding yang terbahak-bahak. Karena kalau misalkan nih, kita membahas soal mistis, berarti kan kita membahas soal sumbernya. Oh iya, Iya, benar. Kita membahas wujudnya. Wujudnya dan kenyataannya juga. Nah, gitu. Ada juga kan? Iya. Nah, pasti di situ ada faktor-faktor atau ada cara-cara untuk bisa kita menghadapi hal tersebut. Oh iya, benar. Ada sebab musabab. Ada sebab musabab. Iya. Inilah informasi dari kita yang telah kita rangkum di dalam otak kita. Secara adul. Iya. Jenis-jenis setan dan cara penanganannya. Yang pertama ada Bang. Yang pertama ada pocong. Oh, ini setan tahu nggak lu Bang? Ini tuh setan yang paling serem. Iya, menurut orang-orang juga serem sih. Iya. Tapi setan yang paling ngeselin dan paling ribet. Iya. Bener gak gue? Iya bener. Iya. Karena semuanya dia nggak bisa gerak bebas kan? Iya dong. Oke. Tapi istilah pocong tuh tahu nggak Bang? Apa itu? Istilah pocong tuh sebenarnya itu sudah zaman dulu. Udah dari zaman dulu gitu. Dia, itu kan penggambaran kita terhadap ya mayat atau jenazah yang dikuburkan. Iya. Kan? Jadi menyerupai bentuk itu. Gitu. Menyerupai ya mayat-mayat lah. Iya menyerupai. Cuma biasanya pocong itu dia dibumbui dengan energi-energi negatif yang akhirnya tervisualisasi dengan bentuk menyeramkan. Iya, yang mukanya hancur. Maaf ya, kayak kain kafana juga ini kan lusuh gitu. Terus kotor gitu kan. Iya, kayaknya nggak tahu laundry dia. Mungkin lagi tutup kali. Oke Bang, gue lanjut ya. Oke, silakan. Menurut yang gue tahu informasi tentang pocong, ini menurut otak gue aja ya. Dan pengalaman-pengalaman yang ada lah ya. Oh, ini sumbernya dari hendra.com. Iya, kom. Iya. Jadi kedatangan pocong ini Bang, terkadang kayak banyaknya asap. Asap. Oh, asap. Asap. Iya. Iya, bahasa gue asap. Iya. Ya, itu banyaknya asap. Terus dia identik dengan dekat pohon pisang. Katanya sih seperti itu ya. Iya. Dan ini informasi yang gue dapat aja sih. Dan itu juga informasi yang gue dapat sih. Tapi itu jadi hal yang umum sebenarnya. Iya, benar. Udah bukan hal yang rahasia lagi. Kemunculan si pocong ini dengan lokasinya. Iya, datangnya asap, lokasinya juga di pohon itu kan. Iya. Biasanya tuh asap ngumpul dulu tuh, membentukkan asap putih biasanya. Terus bentuknya bentuk asap dulu tuh. Asap dulu kan? Iya, asap tapi bentuknya begitu tuh. Bentuk apa ya? Lu jelasin. Bentuk pocong gitu. Iya. Baru ntar lama-lama asap itu kayak jadi padat gitu. Kayak visualisasi yang tadi dong. Apa tuh? Kayak gambaran kita dong berarti, pemikiran dong. Iya dong, kayak gitu. Dan biasanya tuh kalau misalkan di pohon pisang,
Iya. Itu dia, lu tau gak sih pocong itu kalau di pohon pisang tuh dia suka celinguk nengok. Ngip. Jadi cuma kepalanya doang tuh. Iya. Nengok gitu. Nengok. Apa emang palanya doang bisa gerak? Hah? Apa emang palanya doang bisa bergerak? Ya, de pinggang kepala gitu. Oh, jadi gitu. Iya, pinggang kepala. Agak nyerong aja gitu pokoknya. Oh gitu. Iya, nengok gitu, balik nengok balik. Tapi tau gak lu Bang? Ada kemunculan pocong yang menurut gue tuh paling serem. Gimana tuh? Kalau dia muncul, itu menghalangi jalan. Pernah denger nggak? Maksudnya gimana? Oh, lagi di jalan sepi. Di jalan sepi. Ini paling banyak cerita yang gue denger ya. Dan ini menurut gue sosok kemunculan paling menyeramkan buat dia. Oke. Karena dia nggak berdiri, tapi tiduran. Kayak polisi tidur dong? Iya, kayak polisi tidur. Dan kebanyakan orang nggak tahu sampai akhirnya dia ngelewatin itu. Dan kalau dilangkahin, apalagi di bagian kepala, itu lu bakal diikutin sampai rumah. Iya. Kan dia sendiri yang rebahan, Bang. Hah? Kan dia sendiri yang rebahan. Jadi cari masalah nih. Dari penyakit ya. Iya. Dari penyakit. Udah tahu jalanan lu ngapain rebah kan gitu ya. Tapi katanya kalau mau ngadepin ya tuh, maksudnya ngadepin pocong yang lagi kayak gitu, itu kita putar balik. Jadi jangan dilewatin si pocongnya. Tapi lah kalau kondisinya ngebut? Kalau motor gue nggak tahu ya. Enggak, mobil kan ya terkadang nggak kelihatan Bang. Nah, kalau mobil mah hajar aja. Ya apa saya si pocongnya? Iya, siapa suruh ya? Iya. Dia tiduran. Dia kan kita juga nggak tahu. Kalau misalkan kondisinya kayak gitu ya, itu jadi rancu, jadi ragu gitu. Itu beneran pocong atau manusia ya? Atau begal apa gimana? Atau hewan. Yang gue takutin sih hewan Bang. Hah? Ya enggak lah kalau hewan dong. Ya, ini biasanya tuh kayak begal gitu. Gitu. Jadi ntar ada tiba-tiba berhenti, ketakutan. Iya, malah kita yang kena. Iya, kayak gitu. Tapi ya sosok paling inilah dia. Enggak sosok yang menyeramkan tapi tidak. Iya. Karena bentuknya begitu, Bang. Begitu dan mukanya juga hancur lah katanya. Mukanya juga hancur, katanya gitu. Dan ada salah satu sumber yang pernah gue denger, itu dia suka memberikan suara tuh kayak, kalau di Jawa ya, kalau ada suara, uculi gitu. Itu dia? Iya. Uculi itu maksudnya buka ini nih, pocong. Oh, minta tolong. Iya gitu, uculi gitu. Memang sih kadang-kadang juga Bang, sosok itu juga manusianya juga sih Bang yang ngundang. Kenapa? Jadi gue juga sempat pernah dengar di daerah Jawa Barat juga. Ya daerah-daerah sinilah dekat kita. Iya. Boleh gue sebutin daerahnya? Boleh dong. Jadi dulu gue sempet di Bogor. Itu ada kayak namanya pocong keliling. Oh, poling. Iya, dan katanya itu mereka bangun gara-gara manusia minta nomor gitu Bang di kuburan. Oh, jadi kayak keganggu. Oh iya, jadi kayak ibaratnya mereka terusik gitulah ya. Iya, sama hal-hal kadang ada hal-hal kayak gitulah kalau menurut gue yang ya sebenarnya sih nggak kesalahan dia juga ya, pocong juga. Jadi manusianya sendiri yang seolah mengundang gitu dan nggak ngebalikin lagi, kalau menurut gue sih gitu. Bahaya dong. Bahaya dong. Tapi menurut lo ada nggak nih cara-cara untuk menghadapi dia gitu? Ada. Oh, ada. Ada. Sliding. Iya, sekarang kemunculan yang kita tahu itu kan pocong loncat-loncat ya. Apa seremnya yang pocong loncat dengan kita ya udah tungguin aja gitu, udah deket biar dia effort dulu kan. Udah berdekat baru di sliding. Tapi lebih baik lu lari zigzag Bang. Kayak ngadepin babi ya. Kan dia gitu. Kita set. Iya. Tapi itu katanya ya. Iya. Tapi itu katanya kalau pocong itu loncat dan ya orang-orang. Gue juga nggak tahu sih. Dan itu banyak orang-orang yang beranggapan pocong itu loncat. Tapi sebenarnya kalau dari beberapa sumber yang gue tahu dan si pocong ini itu dia nggak lompat sebenarnya. Tapi dia jalan datar terus terbang gitu. Dan yang gue tahu juga waktu di Bogor itu mereka tuh sebenarnya kelihatannya loncat, tapi sebenarnya kayak ngilang gitu loh. Oh. Jadi kayak pas dia ngilang berapa meter, enggak yang kayak di film-film kan, tak gitu. Iya. Dia enggak, dia kayak set dan jaraknya enggak senti dan
meter jauh bang gitu. Iya, jadi kayak ngilang terus atau deket depan gitu ya. Itu iya. Yang menurut gue informasi waktu di Bogor gitu ya. Karena kan memang mereka ngejelasinnya detail banget bang. Dan mungkin tadi kan lu bilang caranya sliding ya. Bahaya juga kan. Tapi ada nih bang, cara yang benar-benar katanya ini gua dari sumbernya langsung orang Bogor. Oh iya. Dia melihat dengan jelas. Agak sedikit serius nih. Oke. Cara menghadapi itu yang pertama memang katanya kita jangan sampai diludahi mereka. Ah iya. Bagaimana caranya tidak diludahi? Jadi kalau lu kedatangan mereka itu lu cukup diam dan pejamkan mata. Sambil mengucapkan kayak ya istighfar atau baca doa. Setelah itu lu melekin mata dia akan pergi. Jadi ada ya mungkin tetangga gue tuh di Bogor lah. Gue kan sempat di sana kan. Kayak dia pernah itu serius bang gue. Gue kebayang aja gitu. Enggak gue sebutin namanya. Enggak gue sebutin nama. Enggak kebayang tadi katanya lu merem gitu kan. Iya sambil baca doa. Sambil baca doa terus tiba-tiba melek dan jangan pergi gitu kan. Enggak, dianya akan pergi. Oh, dianya akan pergi. Si pocongnya akan pergi. Pergi. Kalau di depan muka, tahu. Iya, pas lu merem, melek. La ilaha illallah. Udah gitu. Mati kita. Gitu kan, itu apa ya metode yang dilakukan dia. Iya. Ya, gua. Kalau kita ngeludah duluan boleh nggak sih? Sebelum dia ngeludah, dia akan marah. Oh iya, udah balik malah banyakan dia. Brengsek juga. Itu sih bang, kalau untuk versi gue yang pernah ketemu sama orang-orang yang mungkin udah pernah ya. Tapi ya, balik lagi ke pribadi lu semua, sahabat rumput, percaya atau enggak kan itu hak kalian. Iya, benar. Jadi apapun informasi yang didapat dan belum tentu valid, dan banyak sumber dan berbagai macam versi, yaitu kalian sendiri yang menyikapinya kayak gimana gitu. Yang pasti sih kalau kita ya udahlah ya. Mendingan nggak usah ketemu. Iya, nggak usah. Oke nih bang, itu tentang pocong. Ada lagi nggak kira-kira bang? Ada dong. Yang kedua yang sudah banyak orang tahu dan ini setan paling eksis bang. Apa tuh bang Arif? Setan paling eksis dimanapun ada. Iya. Kuntilanak. Itu setan paling eksis, yang paling sering ditemuin orang, paling bikin film, dibuat filmnya banyak. Artis juga ternyata. Artis dong. Iya artis. Ya kan horor kita kan artis semua. Pocong jadi artis juga. Jadi dia kalau nonton bioskop juga nontonnya gituan kali ya? Iya nonton lah. Iya. Gue masuk frame gitu. Nggak ke frame dong. Gue syuting. Bioskop lagi. Tapi itu bang, ada kuntilanak. Kuntilanak itu adalah sesosok wanita, umumnya berambut panjang dan bergaun putih. Jadi bukan gaun ya, kayak baju daster putih gitu. Umumnya ya wanita, tapi ada juga yang menyebutkan kalau ada kuntilanak cowok. Iya, itu gue pernah denger itu. Iya, kuntilanak cowok. Tapi yang umum itu tuh kuntilanak cewek dengan karakter perawakan yang seperti itu tadi, rambut panjang, gaun putih. Tapi di gaun putihnya itu pun, di gaunnya tuh juga ada banyak versi. Ada yang bilang dia bisa merah gitu. Ada kuntilanak merah yang kalau ada di filmnya di Casablanca tuh. Dan ada beberapa banyak di YouTube, bahkan mungkin ada cerita-cerita tentang kuntilanak merah gitu. Bahkan mungkin bukan cuma merah, ada kuning, ada hijau gitu. Abu-abu mungkin ada. Iya, terus biru. Iya biru. Ya kan masa daster putih aja bang. Iya batik kan. Iya nggak dong. Ya kali. Masalah kuntilanak cowoknya ada pasti. Hah? Ada kan tapi. Kuntilanak cowoknya ada gitu. Dan kurang eksis ya. Sebenarnya kurang eksis. Karena kerja. Oh iya berangkat di kerja. Iya. Kan nggak ngurusin itu. Iya nggak ngurusin. Itu urusan perempuan lah. Iya sibuk kerja lah. Iya, dan biasanya kemunculannya itu paling sering tuh dia nemplok, uncang-uncang kaki. Gitu. Si kuntilanak cewek. Jadi biasa tuh di atas pohon dia nguncang-nguncang kaki. Iya, katanya sih. Dan gitu. Paling sering yang penampakannya terbang gitu. Iya. Dibanding pocong ya tadi. Kalau ini kuntilanak tuh kelihatan terbang gitu. Di pohon terus atau di di
gitu atap kan. rumah ya? Dia di atap. Pokoknya di tempat yang dia bisa nguncang-nguncang kaki itu tuh. Kalau enggak berarti nggak bisa. Kalau enggak, ya masa sih dia sila begini bang? Apa takutnya dia? Iya, tuh. Ya. Untuk menunjukkan eksistensinya dia lebih serem gitu. Jadi dia bisa uncang-uncang kaki. Tapi hal yang paling aneh gue dengar soal kuntilanak itu kemunculan dia lagi senam bang. Lagi senam. Ini, maksudnya? Iya, ini kesaksian yang pernah gue dengar gitu. Jadi si kuntilanaknya itu tuh begini bang. Ya, terus sambil jalan ke sana. Ya. Kan senam bang. SKJ. Itu pengen gue tonjok. Ini beneran, tapi sumpah ini beneran. Mana ada ya Allah. Ada. Dia sambil ke samping gitu. Buser sampai ketawa. Tapi ke samping terus tembus tembok gitu. Ada yang ini kesaksian yang pernah gua dengar. Gimana sih bang lu? Ya begini sambil kayak bocah. Iya, Kayak tapi bocah. nempel di tembok. Enggak, jadi dia kayak nyebrangin satu tempat terus hilang di balik tembok gitu. Tapi sambil senam. Itu gitu miring. Setan senam. Jangan juga. Takut ya dijumpa. Enggak, itu beneran mau senam. Beneran. Jadi ya gue nggak bilang senam, cuma itu kan gerakannya kayak senam. Anjir, gue kira bener senam, guys. Iya, enggak, gerakannya kayak senam gini, tapi dia gue udah membayangin tuh dia pakai dasar putih dengan gaya lu anjir guys sih lu. Tapi uniknya bang, yang pernah yang dia si pencerita ini, jadi yang unik karena gue tanya, itu pas dia naik ke atas tangannya bajunya turun dong. Iya, oke, kan kayak gini nih ya. Iya kan, kalau ke atas gitu ya. turun. Nah, uniknya adalah dia bilang, enggak, bajunya emang longgar, tapi tuh kayak padet. Jadi kalau di atas, dia tuh begini. Iya, maksudnya enggak? Kan harusnya turun gini nih, tuh turun gini. Iya. Ini enggak, jadi dia emang longgar, kayak daster longgar gitu, tapi dia kayak tetep gitu. Tetep nggak turun ke bawah. Ada karetnya kali. Itu bang, pakai ada kawat di. Jadi biar tetap serem. Gitu. Oh iya. Kan nggak lucu juga udah kesini. Iya. Udah itu udah koreng lagi di sini kan. Diterusin lagi. Untuk cara penanganannya gimana bang? Kabur bang. Anjir. Nggak ada informasi yang lebih bagus lagi ya selain kabur. Nggak ada informasi selain kabur nggak ada? Ada sebenarnya. Kalau ini kata orang-orang dulu gitu, itu tuh ini bang, bugil. Iya, itu gue juga pernah tuh. Maksudnya saudara gue sendiri ngalamin. Karena mungkin malu kali ya. Dia kan cewek ya. Jadi gitu bang. Jadi katanya kata orang-orang dulu tuh kalau ketemu dia tuh bugil. Katanya sih begitu. Atau bisa juga itu dicuekin aja gitu. Karena dia beda sama pocong nih. Kalau pocong dia bisa ngikut. Kalau kuntilanak itu dia biasanya nih kalau kita lewat udah dia diem aja di situ. Lu pernah kan lu cerita ke gua kan? Apa tuh? Yang lu ketemu si kuntilanak lagi touring dan dia duduk aja. Oh iya, gue jadi merinding beneran. Itu bener memang. Jadi lu tahu daerah ini kan? Yang mau ke Sukabumi, jalur apa sih namanya? Jalur Cikidang. Iya, memang itu kalau lu ke Cikidang pasti lu tahu pertama kali turun yang tajam. Itu posisi waktu itu roller coaster. Iya, roda depan gua. Memang itu kan udah kayak waktu itu kena lubang lah. Iya. Dan gua ditinggal tim. Itu memang benar dia ngejogrok. Dia lagi duduk aja. Dan di situ sih sebenarnya gue panik bang, takut. Cuman karena berhubung sepi, gue mau lari bagaimana kan nggak bisa ya. Masa motor gue tinggal, gue lebih takut motor gue hilang. Iya dong. Ya. Nah di situ gue cuma bilang, ya maksudnya kayak gue cuma bilang gini doang. Ya Allah lu ngapain nongol? Orang mau bantu kayak gitu ya. Pas selesai itu dia hilang. Dan itu gue menyaksikan banget itu. Bener kayak emang ya lu bilang tadi. Katanya kalau cuekin aja ya udah. Iya, cuekin aja. Jadi ya udah ada di situ dan kalaupun kita udah lewatin ya udah nggak hilang sendiri gitu. Iya sih memang kayak ya biarin aja ya nggak usah ini. Tapi ada juga bang, kalau yang tadi sedikit
pocong kuntilanak laki. Ada beberapa sumber katanya kalau kuntilanak laki itu jangan sampai ketemu kita sebagai laki. Kenapa? Karena katanya kelamin kita bisa hilang sama mereka. Oh. Katanya sih begitu ya, tapi gue juga nggak tahu itu informasi, belum gue dalamin banget. Ini bahasa sebenarnya penjahat kelamin. Katanya sih gitu. Jadi kalau ketemu kuntilanak laki, ya mungkin bisa kita kabur. Kalau cewek kan kita cuek ya atau bugil ya. Tapi kalau laki katanya kita harus diem aja, langsung kabur dah. Karena katanya dia bisa ngambil kelamin kita nih laki. Katanya sih seperti itu ya, tapi itu gue belum perdalam banget sih informasinya. Oh, itu inilah salah satu salah satu isu lah ya. Mitos. Ya, mitosnya kayak gitu. Tapi apapun sebenarnya apapun bentuknya gitu ya. Maksudnya tetap si kuntilanak yang cewek ini kan yang rata-rata paling banyak ketemu ya. Iya. Iya kan. Terus dia tuh pasti selalu tampil dengan gaun putih, terus panjang, sendiri, rambut panjang, muka paling sering dalam kondisi menangis. Iya. Dan ketawa. Iya, suaminya nggak pulang-pulang tuh. Iya. Iya, suaminya nggak pulang. Makanya kan dia eksis banget. Iya benar, suaminya nggak balik-balik kerja. Tapi lu tahu Bang? Suaminya. Iya si Toyi. Bisa, nggak mungkin dia nyari suami kali. Kunti Toyi. Tapi lu tahu kan ciri-ciri dia datang? Apa tuh? Nggak tahu gua. Lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Ada beberapa sumber yang bilang katanya kalau ciri-ciri kuntilanak datang itu seperti kita disiram pasir. Oh iya, tahu kalau itu. Jadi kayak disiram gitu ya. Kayak siram pasir gitu, katanya sih kencing. Hah? Nggak tahu itu datang apa kencing. Oh, ada yang bilang kencing, ada yang bilang datang kehadirannya. Gitu. Terus ada juga yang bilang gini, jadi suara orang nyapu. Nah, jadi ya itulah soal perkuntilanakan lah ya. Jangan ada salon. Nggak ada salon. Gitu. Jadi emang rambutnya panjang gitu aja gitu. Jadi kayak orang nyapu lah ya. Iya. Tapi kalau ada salon juga serem juga lah Bang. Tahu-tahu ngeblow gitu rambutnya. Ada gitu ya, kuntilanak rambut bondol. Ngebob. Ngebob. Ngeri banget. Ya banyak lah orang yang bilang katanya pasir lah, entar yang tadi lu bilang sapu. Terus kalau ada yang bilang katanya kalau apa sih pohon, tato sosok itu kedatangan dia. Oh iya. Banyak banget sih. Banyak banget lah ya cerita-cerita tentang si Mbak Kay ini. Mbak Kay, ya. Si Mr. Kay. Belum lagi yang kalau kita cerita tentang Kay merah, si kuntilanak merah. Iya, Kay merah. Yang katanya energinya tuh lebih besar dibanding kuntilanak biasa. Dan lebih bahaya. Iya, senior Iya, kan. karena kan pekerja dia. Hah? Pekerja? Ya kan dia tuh yang si Kay ceweknya kan ngayap mulu. Oh iya. Jadi dia nyuruh pulang, ayo pulang udah pulang ini. Iya, sip-sipan. Oke, itu informasi tentang Mrs. K. Oke. Bisa dilanjut. Informasi selanjutnya apa tuh Bang? Informasi selanjutnya ada satu nih Bang. Apa tuh? Dia sama jenis kelaminnya. Cewek juga. Oh, cewek juga. Tapi ini adanya biasanya di rumah sakit Bang. Oh iya. Ya, pada umumnya orang selalu menyebut dia adalah suster ngesot. Nurse ngesot. Bahasa Inggrisnya nurse. You know suster nurse? ngesot. Oh, setan difabel. Ya bener dong. Ya cuma kayak gini juga dong. Cuma pertanyaan gua sebelum lanjut lebih jauh. Kan suster ngesot ya. Di rumah sakit. Kan itu banyak roda dorongan, kenapa nggak dipakai sama dia? Jadi pada saat dia memakai roda itu udah full. Jadi udah ya gimana overload lah. Iya. Ya mau nggak mau dia dengan inisiatif dia ngesot. Iya. Ya gue nggak mau nyusahin orang kan. Iya, gue nggak mau nyusahin orang. Ya gue kan namanya suster kan, pentingin ini dong. Iya pasien. Pasien lah harus dipentingin, makanya dia ngesot lah. Jadi banyak informasi yang gue dapat juga tentang suster ngesot nih Bang. Oke. Dia memang kebanyakan ada di rumah sakit. Nah, rumah sakitnya juga rumah sakit yang besar Bang. Namanya suster. Namanya juga suster kan. Kalau rumah sakit kecil nggak ada. Iya. Kenapa? Karena dia ngesotnya biar agak jauhan dikit. Oh. Kalau kecil kan dia ngesotnya dikit.
Gue tampol. Oh, udah serius ya? Gue juga gak tahu sih. Jadi gini bang, gue banyak informasi. Kedatangan suster ngesot ini diawali dengan ya mungkin tadi sedikitnya kayak Mr. K. Oh, oke. Srek. Suara. Iya. Sama apa sih namanya? Gitu loh, kayak di lantai gitu loh. Oh, ini decapan tangan, iya, tepakan tangan gitu loh ke lantai. Iya. Katanya sih itu bang. Banyak yang gue pernah dengar lah. Jadi ada salah satu temen gue juga dulu kerja di rumah sakit. Ya dia benar-benar ngeliat di daerah sini lah ada rumah sakit sini. Itu benar. Jadi kalau dia bukan orang jalan atau kayak sapu, lebih ke tepakan tangan ke lantai. Iya. Jadi karena emang suaranya dia buat jalan kan nepakin tangan ke lantai. Iya, mungkin gitu. Tapi ada beberapa yang mengatakan sebenarnya suster ngesot itu bukan yang digambarin orang-orang. Oh. Dia lebih ke diem katanya sih. Nggak jalan, diem aja? Enggak, dia cukup diem dan terbaring. Terbaring itu maksudnya tidur atau duduk? Enggak, setengah tidur. Oh, setengah tidur. Di gambaran film sih benar, tapi dia sebenarnya tidak kayak yang di gambaran itu. Iya kayak shot gitu. Ya banyak informasi yang ya masih mitos juga lah ya. Tapi kalau temen gue mengalami yaitu kedatangan mereka itu ya kayak orang nepak ke ubin gitu. Ya datanglah dia. Tapi temen gue pun melihat tidak sedang ngesot gitu. Ya itu banyak spekulasi lah. Iya, mungkin pas dia ngelihat lagi istirahat kan. Capek lah. Di perjalanan jauh. Dia kan dari satu ruangan ke ruangan lain, dia pengen eksistensinya. Ya jauh banget sih bang. Iya. Dia ngapa nyamar jadi yang lain aja sih. Kan capek ya. Ya gimana ya, mungkin pilihannya bang. Iya. Tapi ada cara buat nanganinnya atau terhindar darinya nggak? Katanya sih untuk menangani dia ini, waktu temen gue ini lari lah. Satu-satunya cara lari itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik kita untuk diam juga sama kayak Mr. P. Atau tidak dianggap aja. Iya. Jadi jangan dipublik banget lah, ada gitu-gituan kayak. Oh, udah cuek aja lah ya. Iya gitu. Ada satu bang. Apa tuh? Tebarin paku payung. Gue tampol lu. Gue mau tadi bercanda lu serius anjir. Iya. Iya juga ya. Iya juga kan tebarinnya paku payung gitu. Oh iya. Iya kan susah juga dia. Iya paku payung. Tapi kan banyak mitos dia nggak sebenarnya ngesot, Pak. Hah? Nggak sebenarnya ngesot juga. Tapi kasih ini bang, kaleng. Oh berisik. Enggak. Ya kan kalau kaleng berubah jadi nggak jadi suster ngesot kan? Apa tuh? Gembel. Masukin koinan, masukin 2.000. Nggak kasih itu dong. Kalau dia nggak bergerak kan begitu bang jadinya bang. Gue pikir kasih kaleng buat teleponan. Lu di mana? Gue capek goto apa? Gue pikir itu ya kan ya. Terlalu jauh ya pikiran gue. Iya. Tapi itulah ya, maksudnya suster ngesot kan, suster ngesot yang misterius dalam tanda kutip. Iya itu masih beberapa orang sebenarnya ada pangganya. Kalau untuk Mrs. K kan bener ada. Iya. Tapi kalau untuk suster ngesot kan ya kita masih banyak mitos banget lah. Namanya jin lah ya, maksudnya suka-suka dia aja kan. Mau nyerupain jadi apa, suster ngesot kek, mau terbang kek. Iya, apa setan ngejim kek. Yang tadi lu gitu-gitu ya. Senam. Iya, setan senam. Pokoknya terserah dia lo mau bentuknya kayak gimana gitu kan. Iya, benar. Siapa tahu yang kalau di rumah sakit kan ada tuh yang apa? Kalau kita pagar terus ada kayak teralis-teralis di atasnya sepanjang lorong gitu. Oh iya. Nah, siapa aja dia mau membentuk merayap, jadi lompat-lompatan gitu. Oh, Spider-Man. Spider-Man. Iya. Bisa. Aduh. Jadi emang namanya kayak gitu mau bentuknya apa aja. Tapi lebih ribet, Bang. Lebih ribet lah. Nah, iya sih. Kostumnya dari mana? Tapi ada juga bang informasi tentang suster ngesot yang ya mungkin orang-orang dulu lah, orang-orang dulu cerita-cerita orang dulu gitu. Katanya dia tuh suster psycho. Oh, ya. Jadi suster yang punya penyakit jiwa, terus dia tuh kayak semacam ini ya apa namanya meracuni atau malprakteknya lah. Jadi dia tuh malpraktek ke korban-korbannya dia gitu. Sampai akhirnya
ketahuan oleh dokter, warga atau para keluarga korban, kerabat korban, si suster ini terus kayak dipancung lah ibaratnya gitu, dipasung gitu, bukan dipancung, dipasung gitu. Dan ada beberapa film juga yang mengangkat tentang si suster ngesot ini gitu. Tuh kalau dulu gue seneng banget film yang sampai buat gue nggak bisa tidur, itu namanya Bangsal 13. Itu serem banget bang. kayak gue pernah denger ya. Ada itu dulu Bangsal 13. Ya pokoknya itulah ya, pokoknya si suster Ya, untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa cari Sahabat Rumput. Ya benar. Pokoknya kalau ketemu suster ngesot 2 lah. Kalau nggak bawa paku payung, oli. Terusan dia kan. Gue kayak penapol lu ya. Setelah itu ada lagi bang sebenarnya. Oh ada lagi bang. Ada setan paling bijak bang. Apa bang? Genderuwo. Dia bijak bang. Setan paling bijak dan setan paling pendiam bang. Oh dia diem aja. Iya. Jadi si genderuwo ini kalau muncul itu cuma selalu diem doang bang. Kalau muncul tuh di hutan, apa di kebun, apa di mana, dia cuma diem doang. Atau di rumah paling cuma berdiri aja udah, nggak ngomong, nggak ada dia rebahan di kalangin jalan. Dia tuh mengayomi setan-setan lainnya. Untuk diem aja deh lu, gitu ya? Iya, jadi dia memberikan kesempatan untuk setan-setan lain untuk menunjukkan eksistensinya. Jadi kalau udah kelewatan mungkin ya, dia udah nongol, udah ngeliatin doang. Tolong tuh. Yul tuyul. Iya. Nah. Oh iya udah. Dia bagian ngarahin doang. Ya paling inilah apa nyamar jadi suami orang. Oh ada bang? Ada, lu nggak tahu ya? Oh ada itu sih. Ada cerita gitu dulu. Kalau genderuwo tuh paling suka nyamar jadi suami orang. Terus melakukan itu. Terus menentukan mantap-mantap gitu. Sampai dulu ada filmnya? Bukan film. Jadi ada berita di tahun 90 atau 2000-an. Nama gua, nama Tebo yang disebut-sebut anak genderuwo dulu. Oh iya, yang sampai ada di videoin ya? Iya. Yang anak kecil yang pada bubuluan itu? Iya, jadi perawakannya besar, tapi dia masih kecil. Terus iya tahu gue, gitu. Tahu gue itu yang hitam kan orangnya. Iya, Tebo gitu. Nah, itulah asal muasal nama gua dari situ. Oh jadi lu mau ceritain kisah nama lu? Hah? Yang lu bilang bijak ya? Bijak. Kayaknya enggak deh bijak ya. Nyamar jadi suami orang. Bahaya begitu. Aduh. Tapi emang gitu bang. Dan biasanya sosoknya tuh dia berbulu dan matanya merah. Dan tidak sedikit orang yang melihat dia tuh bercaling gitu. Katanya. Dan berbau juga sih bang. Iya, biasanya bau kentang atau bau apa satu lagi? Iya itu apa? Bau kentang bakar, kentang atau kentang rebus gitu. Sama satu lagi ubi. Bau ubi. Ada satu lagi bang, bau daun apa gitu? Daun apa kelor? Kalau lu keluar sini ada tuh baunya. Bau-bau kayak amis-amis gimana gitu. Oh, kalau gue nggak tahu sih. Katanya sih gitu. Kalau bau amis gue nggak tahu sih. Cuma kalau yang standar cerita yang banyak beredar itu bau kentang dan bau ubi. Bau ubi, iya benar. Itu. Dan perawakannya tuh dia berbulu semuanya dari atas sampai bawah gitu. Jadi baju. Nggak pakai baju. Kenapa? Iya gitu, entah dia pakai baju apa enggak, kan bulu semua, hitam gitu bawah gitu. Dan sosoknya juga nggak ada ini aja, nggak ada apa namanya, nggak ada baju yang nempel atau kain-kain yang nempel gitu. Nggak muat kali bang. Siapa tahu bulunya itu sebenarnya baju kostum. Oh bisa. Iya. Ya siapa tahu. Sewa ya. Iya, boneka. Tapi emang gitu bang. Nah sosok genderuwo yang umum lah di masyarakat gitu. Jadi yang jeleknya adalah dia itu suka menyamar menjadi suami orang ketika suaminya ini lagi pergi berhari-hari itu. Oh. Gitu. Jadi tapi ada apa tuh kayak kedatangannya dia gitu. Itu tadi kedatangannya tuh biasanya dia bau doang. Bau itu doang. Sama menggeram. Kalau suara dia biasanya itu menggeram. Jadi itu doang. Oh. Itu kalau udah suara kayak gitu, itu sudah kemungkinan besar dia itu marah. Enggak, dia cuma menandakan aja. Sosok ini itu biasa muncul di kebun, di hutan, pohon bambu ya, di pohon. Enggak juga sih kalau di pohon bambu enggak. Kalau pohon bambu malah lebih sering ke kuntilanak. Oh, oke.
dia di pohon besar gitu, atau dia malah kayak lu pernah lihat sosok hitam, pernah dengar sosok hitam di dalam rumah kayak gitu. Nah, itu biasanya dia mendiami rumah itu gitu. Sebenarnya dia bukan mendiami rumah ya. Pada dasarnya dia menjaga rumah itu. Oh, baik dong. Pada dasarnya sosoknya baik. Maksudnya sosoknya itu kan bijak tadi gue bilang ya. Pada dasarnya sosoknya bijak karena mendiami rumah itu rumah itu kan belum tentu ada penghuninya sebelum itu. Nah, dialah rata-rata penguasa di tempat-tempat yang kosong gitu. Oh. Rata-rata tuh penguasa tuh pasti kalau digambarin tuh dari cerita-cerita yang pernah kita dengar, itu sosoknya hitam tinggi besar. Ya, paling besar lah ya. Apalagi kalau bukan genderuwo. Oh iya. Dia salah satu inilah penguasa lah, panglima. Ada penangkal apa? Ada. Apa tuh, Bang? Sebenarnya bisa di daun kelor sih. Daun kelor atau bawang atau kunir atau kunyit. Nah, di situ ya kunir atau kunyitnya ini bawangnya dikupas. Terus habis itu ya dibacain Al-Fatihah, doa-doa yang baik lah kayak gitu. Ya pokoknya habis itu dilemparkan ke arah asal si genderuwo itu pergi. Oh, bukan sekeliling rumah. Iya kan, ini aja kan sebagai syarat lah sebenarnya gitu. Bukan sekeliling rumah, jadi di sudut-sudut rumah aja gitu. Dan kalau ini kan kalau itu case-nya menangkal. Kalau mengusir itu berarti lemparnya ke ininya dong, ke tempatnya, ke posisinya dia berada gitu. Kalau menangkal ya memang di sudut-sudut rumah gitu. Ini balik lagi kata orang-orang dulu gitu. Mau percaya atau enggak ya terserah. Selama yang gua pernah tahu, selama gue yang pernah dengar cerita-cerita, genderuwo itu nggak menyakiti, diem aja gitu, nggak mencelakakan juga. Jadi itu loh Bang, sosok genderuwo yang umum kita dengar gitu. Ya segitu aja kali ya untuk genderuwo ya. Karena dia tuh intinya adalah penguasa lah. Gitu. Penguasa. Bukan penguasa, pemimpin. Sorry. Jadi pokoknya itulah empat informasi yang telah kita rangkum dalam kepala kita, di otak kita, dan cara-cara menangkalnya itu sesuai dengan otak juga. Iya. Tapi gue lupa cara menangkal satu lagi tadi genderuwo. Apa tuh? Cabut aja Bang dulu. Apanya tuh? Cabut aja bulunya. Kan dia buluan. Ya, lu aja kalau dicabut bulu kakinya sakit kan? Gue gak nyampe anjir. Gak ke situ dong. Ya oke lah, itulah informasi. Empat informasi jenis-jenis setan yang ada di Indonesia dan cara menanganinya versi kepala kita. Kepala kita ini ya. Jadi ya untuk sahabat rumput boleh diikutin, boleh kagak, tapi lebih baik nggak usah diikutin. Karena ini sesuai dengan otak kita aja. Iya. Ya tergantung bagaimana cara kalian menyikapinya lah pokoknya. Serah kalian mau negatif mau positif itu terserah kalian. Iya. Dan buat sahabat-sahabat rumput kalau punya ide atau informasi-informasi menarik nih, bisa komen di kolom komentar kita. Kita mau bahas apa sih? Iya. Terus mau setan apa yang bakal kita godok? Iya, ya beri masukan lah. Beri masukan lah. Pokoknya banyak-banyakin informasi, banyak-banyakin komentar di kita. Kita akan respon kalian dengan senang hati. Iya, ada DM-nya, ada TikTok-nya. Iya benar. Follow juga Instagram kita Rumput dan TikTok-nya. Follow juga di TikTok-nya juga ada buat lihat video-video pendek yang kita lakuin karena ada beberapa video-video yang tidak tayang di YouTube. Iya benar. Dan tayang di YouTube. Video-video saru. Dan jangan lupa kita juga akan ngasih apa Bang? Giveaway. Iya. Giveaway now. Giveaway now. Yo. Giveaway. Kalau bukan gitu dong. Kita bakal ngasih giveaway di 1000 subscriber. Yang pastinya kita akan sortir dari kalian-kalian yang komentar di bawah. Tolong dibantu. Pokoknya buat kalian yang telah subscribe, nge-like, dan komentar-komentar bakal kita sortir dan bakal dapat hadiah giveaway yang begitu banyak dari kita. Iya, kita udah siapin. Iya. Tapi dengan syarat harus 1K. 1K. 1000 pertama. Iya. Enggak semuanya 1000 Bang. Hah? Maksudnya 1000-1000-nya juga.
Maksudnya? Karena udah nggak nyambung otak gue dan otak dia. Berhubung sudah terlalu malam. Iya. Gitu. Aduh. Ya kan? Iya. Kalian wajib di like, komen, subscribe, share, dan like, dan komen. Gue Wijak Tebo, gue Hendra. Sampai jumpa di Rumpot selanjutnya, di episode selanjutnya. See you, bye. Bye.